sejahtera bagi kita semua umat yang dikasihi Tuhan, yang masih tetap setia untuk kembali berkumpul di dalam firman Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan untuk khotbah Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023 yang dinamakan Minggu Etika Kerja seturut kalender gereja GBKP. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Khalik langit dan bumi, yang berkuasa atas kehidupan kami, penyertaan-Mu menghantarkan kami hingga pada hari ini masih beroleh kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup di dalam hati kami dan nampak melalui sikap kami sehari-hari, baik dalam perkataan, pekerjaan maupun pelayanan kami, sehingga nama Tuhan terpuji melalui kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memimpinnya untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut. Perjanjian Lama, kitab Rut, pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Rut 2 ayat 17 sampai 19. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sampai demikian nats firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita dengan tema bekerja dengan tekun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah nyata tentang seorang anak tunggal dalam sebuah keluarga. Dia adalah seorang pemuda yang sudah tamat sarjana, namun belum juga bekerja setelah bertahun-tahun menamatkan sarjananya. Suatu kali ia bercakap-cakap dengan beberapa temannya dan disaksikan banyak orang. Mereka tengah bercakap-cakap membahas lowongan pekerjaan. Lalu si pemuda tadi bercerita tentang pengalamannya, bagaimana ia pernah bekerja walau hanya sebentar. Dia merasa sangat capek, jadi suruh-suruhan, gajinya juga kurang besar menurutnya, sehingga dia malas. Makanya dia memilih untuk menganggur, karena di rumah pun dia mengaku dia masih bisa tetap makan enak, tidur dengan nyaman, karena dia adalah anak satu-satunya di dalam keluarga. Mendengar hal itu, teman-temannya, lawan bicaranya, tertawa. Entah itu tertawa karena lucu, setuju, atau tertawa sinis karena melihat pemikiran pemuda itu yang sangat sempit. Tak perlu bekerja, masih bisa makan enak, tidur dengan nyaman, toh anak tunggal. Itulah latar belakang si pemuda tadi yang membuatnya nyaman menjadi pengangguran meski umurnya sudah tidak muda, sudah sangat dewasa. Saudara dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berjumpa orang yang demikian di sekitar saudara? Atau jangan-jangan anak-anak kita juga begitu cara berpikirnya.
Ya. Pilih-pilih pekerjaan, tidak mau capek tapi mau gaji yang besar. Ya. Malas, merasa hidupnya sudah cukup, apalagi warisan dari orang tuanya banyak. Tentu saudara dikasihi Tuhan, tidak ada pekerjaan yang tidak membuat capek. Yang namanya bekerja pasti akan membuat capek. Namun apakah itu menjadi alasan untuk tidak bekerja? Dan apakah setiap orang yang bekerja diukur keberhasilannya melalui gaji yang besar atau jabatan yang tinggi? Mari kita belajar terlebih dahulu dari Rut melalui nats renungan kita hari ini. Kita tahu Rut adalah tokoh wanita yang dicatat di dalam Alkitab. Oleh karena kesetiaannya mengikut ibu mertuanya Naomi pulang ke kampung halaman Naomi di Bethlehem. Itu bisa kita baca dalam Rut pasal yang pertama ayat 22. Meski Rut adalah orang Moab, ya, terlebih lagi suaminya juga sudah tidak ada, ibu mertuanya juga sudah tua, tidak ada apa-apa lagi pun yang bisa dia harapkan dari sang ibu mertua. Tetapi dia memutuskan untuk ikut ibu mertuanya. Di mana ibu mertuanya pergi, dia akan ikut. Di mana dia kelak akan mati, di situ juga dia akan menghabiskan umurnya. Siapa Tuhan Allah yang disembah oleh mertuanya, itu juga yang dia akan sembah. Rut rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang tua sanak saudaranya demi menjaga ibu mertuanya. Dan setibanya di kampung halaman mertuanya di Bethlehem, tidak ada kesempatan untuk Rut duduk manis bak seorang putri di rumah. Dia tidak memperoleh hidup yang nyaman, melainkan ia harus bekerja untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Rut pun berinisiatif untuk memungut gandum sisa-sisa di ladang orang. Ia bekerja dari pagi hingga petang. Itu bisa kita baca dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh di pasal yang kedua ini. Rut bekerja sebagai orang asing. Dia tidak takut diganggu orang, dia tidak takut diusir orang, karena niatnya hanyalah agar dia bisa mencukupkan makanan untuk dirinya dan mertuanya Naomi. Inisiatif yang baik dari Rut ini ternyata diberkati oleh Tuhan. Itu nampak dari bagaimana Tuhan mengarahkan Rut memungut gandum di ladang Boas, seorang yang masih merupakan sanak saudara Elimelek, almarhum bapa mertua Rut. Dan oleh karena Boas lah, Rut ini terbebas dari gangguan para pekerja laki-laki selama dia memungut gandum di ladang Boas. Rut dilindungi. Meski Rut adalah perempuan asing, tapi dia tidak diganggu. Artinya apa? Artinya Boas menjamin keamanan dan kenyamanan Rut. Terlebih lagi, Boas juga menganjurkan Rut agar tidak pindah ke ladang yang lain. Ya, pasal 2 ayat yang ke-8. Boas menyuruh Rut supaya tidak pindah ke ladang lain, dan dia ikut bekerja di belakang para penuai perempuan di ladang Boas supaya dia aman. Ya. Nampak di sini Boas adalah orang yang baik, ya. Dia adalah orang yang baik hatinya dan dia juga memahami Taurat. Kenapa? Karena seturut dengan perintah Tuhan melalui Musa dalam Ulangan 24 ayat 19 sampai 21, di mana Tuhan memerintahkan apabila orang Israel memanen hasil ladangnya, janganlah panen sampai habis. Karena itu adalah bagian bagi janda, anak yatim, dan orang asing. Boas tahu Rut adalah orang yang perlu dibantu, maka dia tidak mengusirnya.
Dia mengizinkan Rut untuk mengutip gandum sisa-sisa supaya menjadi bagiannya dibawa pulang. Lalu Rut pun memungut gandum, mengirik dan membawanya kepada mertuanya. Dia berikan hasil pekerjaannya itu kepada ibu mertuanya. Ini menunjukkan bahwa Rut tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak hanya memikirkan dirinya, tidak hanya bekerja untuk dirinya, tetapi dia berbagi dengan mertuanya. Dan Naomi pun kemudian bertanya, siapakah orang yang baik hati yang telah memperhatikan Rut? Dan Rut menjawab, namanya adalah Boaz. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apakah pesan firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sikap hidup Rut ini patut untuk kita jadikan teladan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana Rut tidak mau berpangku tangan. Dia tidak menyerah dalam keadaan situasi berat yang dia alami, tetapi dia terus berusaha mencukupkan kebutuhan hidupnya dan juga mertuanya. Usaha Rut ini nampak melalui sikapnya yang tidak pilih-pilih pekerjaan. Meskipun yang ia kerjakan adalah pekerjaan orang miskin, ya, orang lemah. Rut dan Naomi adalah orang yang lemah secara sosial dan ekonomi. Ketika dia kembali ke kampung halamannya, Naomi memulai kehidupannya dari nol. Karena sebagai seorang janda, menurut tradisi orang Yahudi, tidak ada yang menjamini hidupnya. Suami Naomi sudah meninggal, kedua anaknya juga sudah meninggal. Tinggallah dia berdua dengan menantunya Rut. Tapi Rut mau berjuang. Meski apa yang dia kerjakan menunjukkan bahwa dia tidak punya apa-apa, dia tidak gengsi. Dia tidak gengsi. Dia bekerja keras dengan tekun dari pagi hingga petang. Bahkan ia mengirik gandum yang telah ia kutip, agar sesampainya di rumah gandum itu siap diolah dan dimakan oleh mertuanya Naomi. Bagaimana dengan kita? Adakah kita atau anak-anak kita yang masih pilih-pilih pekerjaan dan gengsi ketika pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan? Ada berapa banyak orang-orang muda yang sekolahnya tinggi tapi pengangguran hanya karena gengsi? Pilih-pilih pekerjaan. Merasa tawaran yang diberikan kurang keren, kurang hebat, gajinya juga kurang besar. Padahal bisa jadi setiap pekerjaan yang Tuhan tunjukkan merupakan batu loncatan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena pengalaman selalu akan menjadi guru yang terbaik. Ada berapa dari kita yang tidak punya inisiatif di dalam berusaha dan mengembangkan kemampuan, dan merasa lebih baik menganggur, lebih baik bermalas-malasan di rumah, toh nanti juga ada warisan dari orang tua. Mari saudara kita berkaca pada kisah hidup Rut. Oleh karena ia mau bekerja, ia mempergunakan kesempatan yang ada. Meskipun hanya mengutip gandum sisa-sisa, tetapi itulah cara Tuhan untuk mempertemukannya dengan Boaz. Ya. Pekerjaan yang dikerjakan Rut menjadi batu loncatan agar dia bisa bertemu dengan Boaz. Rut yang awalnya tidak mengenal Boaz sama sekali diarahkan Tuhan untuk bertemu berkenalan dengan Boaz, mengutip gandum sisa di ladang Boaz, karena Boaz inilah orang yang akan melindungi dan akan menyelamatkannya beserta Naomi mertuanya. Dimana kalau kita baca dalam pasal berikutnya, Boaz ini kemudian mengambil Rut dan memperistrinya untuk menegakkan nama orang yang telah mati, yaitu Elimelek,
sehingga tidak lenyap dari antara saudara-saudaranya. Pasal 4 ayat yang ke-10. Jadi ternyata orang yang niatnya baik, yang hatinya bersih, yang mau bekerja, itu akan dipertemukan Tuhan juga dengan orang yang baik pula. Maka tangkaplah setiap kesempatan yang ada. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Miliki motivasi yang baik untuk memulai sebuah usaha pekerjaan. Karena melalui hal itu kita bisa mengembangkan talenta. Hasil yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Ruth bekerja tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak egois. Meski dia sudah capek bekerja, ya, dia tidak egois. Melainkan ia membawa hasil pekerjaannya itu kepada mertuanya Naomi. Ini mengingatkan kita untuk menjadi berkat melalui setiap usaha pekerjaan yang kita kerjakan. Apapun yang kita peroleh melalui pekerjaan kita, itu ada bagian untuk orang lain. Banyak orang bekerja hanya untuk kesenangan pribadinya saja. Hasil yang dia peroleh dipakai untuk poya-poya, happy, tetapi lupa untuk menjadi berkat. Padahal dengan berbagi, hasil yang diperoleh itu akan terasa lebih bernilai. Karena setiap kali kita berbagi, orang pasti akan mendoakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Etika Kerja. Kita kembali diingatkan untuk memiliki semangat untuk bekerja dan mempergunakan setiap kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri kita. Jangan menunggu pekerjaan yang hebat, jabatan yang tinggi, gaji yang besar, ya. Karena tidak semua pekerjaan itu upahnya uang, ya. Tidak semua pekerjaan upahnya uang. Ingat, ibu-ibu rumah tangga bekerja dari pagi hingga malam hari tanpa upah yang sesuai standar UMR, ya, upah minimum regional, tetapi hasilnya nampak dari kehidupan rumah tangga yang teratur, yang bersih, yang sehat, yang anak-anaknya juga pasti terurus dan terarah gaya hidupnya. Itu upah yang tak ternilai, yang tidak bisa diukur dengan uang. Ingat nasihat Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 berkata bahwa apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Artinya apa? Segala pekerjaan yang kita lakukan haruslah dengan segenap hati, bukan dengan motivasi uang. Tetapi kita akan memperoleh lebih daripada uang, karena upah yang kita terima adalah dari Tuhan bila kita mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati. Maka mari saudaraku, ingatlah, bekerja bukan semata untuk mencari harta. Bukan semata untuk mencari harta, tetapi kita bisa melalui bekerja mengembangkan talenta dan beroleh berkat-berkat yang tak ternilai dari Tuhan. Dan apapun upah yang kita peroleh dari pekerjaan kita, itu bukanlah semata karena kehebatan, karena kerja keras kita, karena kemampuan kita, tetapi ada berkat Tuhan di dalamnya. Tuhanlah yang memberikan berkat dan memberikan harta kekayaan bagi orang-orang yang setia untuk bekerja keras. Tuhanlah sang sumber berkat. Dan semua harta, bahkan warisan dan seterusnya, itu semua titipan dari Tuhan. Sewaktu-waktu bisa habis. Tapi percayalah, jika kita hidup beriman kepada Tuhan, ya, hidup beriman kepada Tuhan, hikmat dari Tuhan itu tidak akan pernah habis. Hikmat dari Tuhan itu bisa kita pergunakan
menjadi modal kita untuk bekerja dan berusaha selama kita masih hidup di dunia ini. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang ampunya kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk senantiasa memakai kehidupan kami bekerja, melakukan kehendak Tuhan. Bekerja bukan hanya semata untuk uang, tapi kami percaya dengan kami bekerja, hikmat Tuhan, talenta kami berkembang oleh karena Tuhan yang mengaruniakannya. Dan kami juga lebih mampu melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami dan juga anak-anak kami untuk senantiasa mempergunakan kesempatan hidupnya melakukan kehendak Tuhan, berusaha dan bekerja, oleh karena Tuhan memberikan kami kemampuan, talenta dan tubuh untuk bisa bekerja. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.